racikan. Racikan. Akhirnya saya panggil dokter homeschool yang ke rumah punya, home care punya. Nah, ke rumah. Nah, selama berapa hari ya? Selama 12 hari di rumah saya pakai home care. Jadi itu dokter datang urus infus. Jadi kayaknya bukannya makin benar, posisi saya itu makin parah. Sampai di hari ke-15, tanggal 15, saya tuh sudah drop banget. Sudah pakai oksigen. Itu oksigen yang tabung 6 kubik yang besar aja tuh 1 hari udah habis. Satu hari 1 kubik. Karena kita punya oksigen saya udah pakai sampai 4 bar. Di rumah aja udah 4 bar. Nah, saturasi udah 80-an. Daripada aman, saturasi masih bisa 80 ke 90. Ya, akhirnya lebih cepat dokter, lebih bagus dia bilang posisi saturasi masih lumayan tinggi ini ketahuan masuk rumah sakit. Ya udah, saya dengan teman Bro Joni itu ngantuin saya cari rumah sakit. Ya istilahnya menurut dia gampang. Ke Omni nggak ada, ke Bethsaida tidak ada. Akhirnya dengar-dengar dapat direkomendasiin ke Mitra Keluarga Legok. Nah, saya di Mitra Keluarga Legok itu langsung bisa masuk IGD. Ya puji Tuhan saya bisa langsung masuk IGD, langsung ditampung di sana. Nah, cuman posisi bukan dapat balkon, bukan dapat kayak balak tidur gitu enggak. Saya masih tetap pakai kursi roda. Dan oksigen pun tidak pakai oksigennya rumah sakit, oksigen yang pakai oksigen kita bawa punya. Nah, yang saya bawa punya itu oksigen kecil, itu bisa bertahan berapa lama. Tapi dokter sana pikir, enggak ada mikirin kita. Dia nggak mikirin kita karena malah dia bilang, di rumah sakit ini oksigen aja kekurangan. Ya oke, nggak masalah. Setelah itu istri saya urus. Akhirnya nggak tahu gimana saya bisa dapat tempat tidur yang di IGD dan langsung itu dokter langsung ngambil proses ya kan, cek darah, scan paru-paru apa semua. Nah, setelah scan paru-paru ini itu semua, nah tapi tetap oksigen masih nggak pakai dia punya, masih pakai saya punya. Nah, masih pakai saya punya karena di situ pun nggak ada oksigen. Di rumah sakit itu tabung, jadi oksigennya itu dipakai tabung, dan sedangkan tabung oksigen itu habis istilahnya. Ya udah, ya Papa dia bilang kalau mau lebih tenang, kecuali nanti saya pindah ke kamar perawatan. Nah, akhirnya istri saya urus bagaimanapun caranya, urus, dan hari itu pun ya puji Tuhan, jam 5 sore saya sudah dapat kamar. Saya sudah dapat kamar perawatan di dalam. Jadi mungkin di sini suster sama dokternya juga nakutin kita atau apa. Dia bilang ini ruang perpisahan dengan keluarga ya. Dia bilang, kenapa? Karena udah nggak ada boleh naik, nggak ada yang boleh apa-apa. Oh, it's okay, emang kita COVID lah saya pikir. Setelah saya dipisahkan, saya naik ke kamar. Ada yang janggal bagi saya. Janggalnya posisi kita pakai ranjang didorong mau naik ke kamar. Ini rumah sakit atau apa saya pikir ya. Kita mau naik ke lantai 4-nya aja, itu naik liftnya aja ke lift apa aja. Sama sekali tidak ada ruangan di dalam itu, tidak ada AC. Tidak ada AC dan tidak ada kumuh kayak gudang. Setelah kita tunggu naik ke lantai 4, keluar dari lift, saya pun ada bingung. Ini kok keluar lift rumah sakit kok kayak keluar kayak apa aja. Kita tuh keluar kayak ke gudang dulu. Habis ke gudang baru masuk ke sebuah lorong. Habis lorong baru keluar itu baru ke kamar. Lorong kamar. Nah, di lorong kamar itu pas kebetulan saya dapat kamar 419. Satu kamar itu 2 orang. Jadi belum ada orang, hanya saya dulu. Nah, dokter situ ngomong kamar susah. Istilahnya nggak ada kamar, nggak ada apa. Tapi waktu saya didorong, saya lihat banyak kamar kosong.
saya banyak lihat kamar kosong. Nah, saya dapat kamar 419. Oke, saya masuk. Saya pilih yang paling ujung dekat jendela. Setelah saya masuk situ, hari pertama infus. Dari infusnya aja itu dokter saya lihat suster-susternya itu bukan saya mengecilin. Nggak ada pengalaman atau apa. Atau mungkin posisi tubuh saya yang kekentelan darahnya lumayan tinggi, sampai infusnya aja berapa kali colok, berapa kali pindah. Oke lah, itu urusan mereka lah sebagai perawat ya. Nah, dan yang lucunya itu di hari pertama saya masuk rumah sakit, saya masih nggak mikir apa-apa karena itu udah sore. Nah, dan besoknya kita pasien COVID itu haus karena apa? Saya kan pakai oksigen, selalu merasa haus. Nah, di rumah sakit itu hanya memberi kita Aqua 600 ml 2 botol dari pagi sampai malam, itu pun buat makan, buat minum. Aqua botol. Nah, oke, hari pertama saya masih nggak berpikir, yang saya pikirkan diri kita sendiri. Nah, makan pun saya nggak mikir, apapun nggak mikir. Dan istri saya juga sudah siapkan Aqua 3 botol gede di tas. Ya. Hari pertama saya masuk masih nyaman. Hari kedua Aqua sudah kurang karena saya selalu minum. Dan pas Aqua saya botol gede habis, botol kecil habis. Nah, timbul masalah oksigen pun air di oksigen pun habis. Nah, air di oksigen habis, jadi oksigen yang keluar itu hawa panas di mulut saya. Saya nggak berani, jadi kurang berani masuk ke hidung. Karena yang saya sedot itu malah panas di dada, itu udah panas, malah nggak enak hawanya. Kita komplain ke suster bilang, Pak, saya minta airnya ya. Aneh, saya bilang, kok di rumah sakit kok malah oksigen aja harus pakai Aqua saya gitu. It's okay, ya udah pakai. Cuman karena Aqua kita juga terbatas, jadi isinya itu dikit, seadanya, sisa Aquanya saya. Nah, padahal saya pikir kalau buat air aja dia model ke kamar mandi juga bisa kan ya. Nah, ini enggak, hanya air Aqua saya. Oke. Nah, malam itu karena saya haus, saya protes sama susternya. Saya panggil, saya protes. Terus mengenai infus juga, rumah sakitnya juga sama sekali nggak kontrol. Karena air infus habis pun kan yang naik itu akhirnya darah kita yang naik ke selang. Ya, kita mesti panggil susternya pun boleh dibilang nggak respect. Responnya tuh lama sekali. Nah, saya sampai panggil berapa kali ya, malam itu saya lumayan ribut dan saya lumayan keras sama suster. Saya minta dipanggilkan mana pengurus dari gedung ini. Nah, karena kenapa? Sama sekali nggak masuk akal, saya bilang. Saya ini pasien, saya bukan narapidana, saya bilang. Nah, saya juga bilang, saya ada pegang duit, saya mau beli Aqua, saya titip, saya bilang. Suruh security orang beliin. Nah, karena istri saya kirim, tidak diterima. Tidak boleh dikirim malam itu. Tidak boleh masuk. Dan lucu sekali gitu. Kita di sini kekurangan air, istri saya suruh gosen kirimin ke depan tidak boleh terima. Nah, akhirnya saya sudah ribut, sampai istilah saya minta kirimin security. Kenapa? Kalau lu orang nggak bisa terima barang kiriman, takut dengan protokol COVID, oke, ini saya kasih duit, lu orang beliin Aqua saya. Karena setelah saya keras dengan rumah sakit dan suster security-nya, ya, mau nggak mau, akhirnya dia ngalah dan beliin saya Aqua. 2 botol dan saya suruh dia beliin tisu. Nah, udah, setelah dia beliin saya tisu, botol, oke. Saya rada tenang karena bisa minum air, bisa pakai bot oksigen, pakai apa. Nah, tapi makin lama pelayanan rumah sakit ini saya lihat makin di bawah ya. Ini saya masuk rumah sakit mitra keluarga. Saya dilayani di situ udah benar-benar kayak apa aja. Dan tiap hari itu cuma hanya tahu ACC.
Pak, obat ini ACC, ya ACC. Pak, obat ini ACC. Obat berapa duit pun saya tanda tangan ACC lah. Jadi kita nggak tahu kita posisi kita di dalam. Nah, setelah saya sadar, ini saya dikasih obat. Tapi kemarin kalau nggak salah, obat-obatan saya itu bisa dikonsumsi. Nah, yang paling penting itu kan menurut dokter, kalau nggak saya dokter yang di St. Claros, Avigan harus saya habiskan. Oke, saya protes dengan dokter. Dok, kemarin katanya Avigan saya boleh. Oh, nggak dikasih. Dari awal saya masuk sampai sekarang, saya nggak pernah dikasih Avigan saya. Jadi pelayanannya itu benar-benar trader lah, rumah sakit itu. Dan katanya mitra keluarga di sana itu, yang di Legok Gading Serpong itu, posisi rumah sakitnya masih rada baru. Ya, oke. Dan makin ke sini setelah stok aqua saya banyak, aqua saya lumayan banyak, saya pun udah rada dikirimin buat pemanas air. Nah, jadi posisi saya minum lebih terjamin dah, karena kita di rumah sakit itu bukannya minum air dingin lagi, saya minum air hangat, karena saya ada pemanas. Nah, sehingga ada kita meminta air panas di rumah sakit itu tidak ada sama sekali. Air orang terakhir saya masih ada ributnya itu, kita mau minta minum, dia bilang, Pak, pakai air refill. Rumah sakit air minum harus di refill. Nggak masuk akal. Oke, terus timbul yang masalah oksigen. Oksigen saya itu, saya pakai 6 bar. 6 bar, dan karena sering kosong, kita ketiduran, sering mengeluarkan hawa panas, akhirnya saya pun nggak nyaman buat menggunakan oksigen pun tidak nyaman. Di sebelah saya juga sama, dia memakai oksigen lebih tinggi lagi. Dia memakai sampai 23 bar, karena posisi dia lebih parah dari saya. Ya. Posisi sadar kita berdua masih bicara, dia juga berasa nggak nyaman dengan oksigennya dia. Akhirnya itu udah hari keberapa ya? Saya masuk dari ke-7 ya. Udah antara hari ke-6 dan ke-7. Saya tuh udah drop habis, udah pasrah dengan kondisi rumah sakit. Dan saya udah pikir, wah mungkin ini tempat saya mati. Saya udah bilang, mungkin ini tempat saya mati. Nah, karena oksigen udah benar-benar jadi satu kebutuhan buat saya. Nggak ada oksigen itu saya udah kayak ikan koki. Jalan bangun pun udah nggak bisa. Mau ke kamar mandi pun nggak bisa. Kita posisi lemas begitu aja, mau kencing, mau buang air, itu nggak ada suster yang nemenin kita, harus anterin kita atau gimana gitu, nggak ada. Akhirnya posisi saya ambil inisiatif sendiri, saya di ujung. Jadi kalau misalnya mau buang air kecil, ya karena sisa botol air gede, botol aqua saya banyak, yang gede saya buang, saya nggak bangun. Saya bodo amat lah, mau kencing, mau berceceran, mau apa, yang penting saya nyaman dulu selama di rumah sakit. Itu spray rumah sakit dari awal saya masuk sampai saya keluar tidak pernah diganti. Walaupun spraynya itu banyak campuran, udah kena campuran darah tangan saya, itu udah berepotan air apa-apa tuh tidak pernah diganti di rumah sakit. Mungkin alasannya karena COVID kali ya, jadi tidak. Setelah hari ke-6, oksigen saya udah makin parah. Oksigen saya udah lihat udah parah sama sekali. Itu karena mau pakai sampai 6 bar itu, walaupun ada air, tapi yang saya hirup itu hawa oksigennya itu panas. Saturasi masih 90-an. Saturasi masih 90, walaupun saya pakai oksigen. Nah, saya sampai nanya sama dokter, dok, ini ketinggian atau enggak? Enggak. Tapi kenapa hawa panas yang saya sedot? Ya, dokter pun kurang senang, kayak mungkin saya jago protes atau apa. Saya selalu protes dokter. Dokter itu datang visit ke saya itu tidak pernah periksa. Terus cuma tanya aja gimana kondisi. Saya komplain pun percuma, saya bilang. Ya, saya bilang paru-paru saya sakit, ini itu. Nggak pernah dia pakai teleskop buat periksa kita. Terus udara kita nggak ada. Sampai akhirnya saya tanya, hasil tes saya semua di mana? Tiap hari ambil darah, terus scan paru-paru, hasilnya mana? Tidak pernah dia jelaskan. Hari ke-6,
Dan hari ke-7 saya udah benar-benar udah mulai parah. Ya, sampai malam pun sebelumnya itu saya ini bukan Kristen. Tapi banyak teman-teman saya yang Kristen, termasuk istri saya pun beragama Kristen. Jadi banyak teman-teman di hari ke-6 yang malam itu, mereka suruh saya ngadain apa? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Oke. Saya melakukan perjamuan kudus dengan istri dan teman-teman melalui Zoom juga. Setelah melakukan ini, saya nggak sadar ya, karena waktu perjamuan kudus saya ada minum wine-nya juga. Minum wine, malam badan, rada nggak enak sama sekali. Nggak enak sama sekali, ya udah. Hari ke-7 saya udah berpikir, badan gue udah nggak beres dan napas gue nggak beres, mungkin gue lewat. Ya, puji Tuhan di tanggal 7 itu, tanggal 7 malam, secara sadar nggak sadar, setelah istri saya suruh saya melakukan perjamuan kudus sendiri, saya lakukan perjamuan kudus sendiri. Setelah saya melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah sakit itu, akhirnya saya dengar lagu pujian. Saya dengar lagu pujian, saya nggak pernah nangis punya orang. Walaupun papa saya meninggal, saya tidak pernah nangis. Nggak tahu, mungkin hati saya keras atau apa. Tapi saya memang tidak pernah. Saya tidak pernah nangis. Tapi kejadian malam itu saya benar-benar. Setelah melakukan perjamuan kudus, saya udah berpikir, ini oksigen juga udah kurang sama sekali. Dan malam itu benar-benar nggak ada oksigen. Udah banyak. Di rumah sakit kayaknya oksigennya udah habis. Udah kurang. Jadi saya udah ngap, udah kayak apa aja. Akhirnya saya dengar pujian. Saya dengar pujian, saya naik, saya nggak bisa tidur, saya hanya duduk bersila, ngandarin bantal dan meja. Saya di situ duduk, dengerin pujian. Nangis sejadi-jadinya, ingus apa semua itu keluar dari mulut saya. Sampai akhirnya saya dijamah. Saya dijamah oleh Yesus. Dengan posisi sadar dan tidak sadar, saya disuruh lepas oksigen saya. Saya lepas oksigen, ya kalau emang udah mau lewat, saya pikir ya udah lewat aja. Akhirnya mau nggak mau saya coba, saya beraniin diri. Karena banyak teman-teman bilang kalau lu mau ikut ya, lu berserah aja full. Ya udah saya ikutin. Saya nggak mau pakai oksigen. Saya lepas saya punya oksigen. Akhirnya saya ketemu. Saya dengar lagu pujian sampai akhirnya saya ngambang dan entah saya ketiduran atau apa, akhirnya saya ikut dan saya didampingi oleh Yesus. Saya didatangi oleh Yesus. Selama berapa jam saya ikut dia, saya sampai dengar lagu pujian. Saya dengar Yesus, saya dibawa oleh Yesus untuk melihat dia punya salib. Saya dilihat dengan di bawah Yesus melihat dia punya salib, dia menjelaskan salib ini yang menebus dosa-dosa manusia. Dan dia pun mengajak saya untuk melihat salib yang terbalik dan saya nggak tahu itu siapa. Ada salib yang terbalik, saya nggak tahu karena saya bukan Kristen dan saya tidak tahu apa-apa. Banyak yang diajak keliling buat saya ini itu. Sampai akhirnya saya terbangun saat suster mau nanya saya, Bapak mau sembahyang atau gimana Pak? Saya mau ngambil darah. Oh ya Bu, sus ambil aja darahnya. Nah, posisi saya itu baru sadar. Saya nggak tahu. Tapi ya bantal itu semua habis semua. Dengan apa semua habis dengan air mata, ingus atau apa semua itu sih keluar tanpa sadar. Nah dari situ saya punya saturasi, saya punya oksigen, saya udah nggak pakai oksigen, saya lepas semuanya. Saya lepas oksigen saya, emang malam itu disuruh lepas, karena kebanyakan keluar lendir, keluar air mata atau apa. Jadi saya punya napas rada tenang. Selama perjalanan dengan Yesus itu, saya rada tenang. Tenang walaupun saturasi masih di antara
90-92, itu saya masih napas saya jauh lebih enak daripada saya pakai oksigen. Itu di hari ke-7. Nah, dari ke-7 siangnya itu suster malah bilang pakai oksigen. Saya bilang saya nggak mau pakai oksigen karena oksigen ini yang keluar hawa panas. Saya tidak mau pakai, saya bilang. Ini rumah sakit apa? Oksigen bisa keluar hawa panas. Akhirnya saya tidak tahu rumah sakit itu ternyata ada cairan khusus yang buat oksigen. Dia kayak tabung kayak plastik bulat air begitu, dia gantiin. Saya bilang, saya udah nggak mau pakai. Saya nggak mau pakai. Nggak mau pakai kenapa? Nggak mau pakai. Nanti tunggu dokter aja, saya bilang. Nah, saya tunggu dokter datang kurang lebih jam 12, jam 1-an, dokter bilang, saya nggak mau pakai, dok. Kenapa? Percuma. Karena yang saya sedot itu hawa panas. Tapi saturasi Bapak jelek loh, dia bilang. Nggak masalah, saya bilang. Saya yakin nggak masalah. Nah, karena saturasi itu antara 90, 92, 90, 92. Nah, karena saya bawa alat sendiri, saya ada oximeter. Nah, karena saya sudah mulai yakin dengan Yesus, saya benar-benar saya tidak mau pakai. Saya tidak mau pakai. Nah, dan siangnya saya udah ngomong sama istri, Mi, tolong urusin Mi, dia bilang. Kamu urusin deh, Papi mau keluar aja, Papi nggak mau di rumah sakit ini. Ini kalau Papi di rumah sakit ya cepat lewat. Nah, istri pun juga udah dengar dari teman-temannya, dia bilang lebih baik tarik keluar. Tarik keluar, karena di rumah sakit kalau udah selama 7 hari ini kayaknya udah bukannya ada perbaikan, malah penurunan ini itu lebih baik keluar aja. Nah, akhirnya saya suruh istri saya urus. Nah, dari awal saya mau masuk rumah sakit itu saya mau pakai asuransi. Kita ada asuransi dan oke. Dan ternyata waktu istri saya urus, asuransi satu pun tidak mengcover saya. Asuransi tidak mengcover. Dan rumah sakit mitra keluarga itu bukan rumah sakit rujukan. Yang penting saya bisa keluar. Nah, udah. Istri urus, nggak tahu gimana urusnya. Hari ke-8 dan ternyata setelah istri mau urus, asuransi saya nggak di-cover sama Prudensial. Nah, biaya rumah sakit juga lumayan. Mukjizat terjadi lagi. Dan ternyata saya di-cover sama Menkes. Lebih besar lagi. Sesen pun saya tidak keluar rumah sakit. Tidak keluar biaya rumah sakit itu tidak keluar. Parkir pun tidak ada. Nah, makanya pas saya udah mau keluar di tanggal 9-nya itu, ke hari ke-9 itu, dokter udah yakin karena saya udah lepas saya punya oksigen. Saya punya oksigen. Nah, pagi-pagi dokter datang, saya udah ngomong sama dia, saya mau pulang. Ya kan? Oh, bisa Pak, pulang. Nanti saya akan siapin dulu semuanya. Tolong dong, infus ini cabut dok. Ya, saya pikir saya ini udah nggak kepake, saya bilang. Karena selama ini saya belum pernah mandi. Saya mau mandi. Dokternya ngomong, oke. Mau dicabut apa semua. Nanti dia mau beresin. Dari pagi saya tunggu ini itu. Nggak dikasih kabar, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu udah sore jam 4, susternya bilang, Pak Bong, mana keluarganya? Kok nggak datang keluarganya? Sejak kapan kalian suruh keluarga saya datang? Malah tadi saya nanya, kapan? Saya malah minta infus dicopot. Di rumah sakit itu sama sekali tidak ada koordinasi yang bagus. Rumah sakit tidak ada benar-benar kasih info ke kita yang benar. Saya minta data saya, data hasil pemeriksaan saya, semua di rumah sakit itu tidak ada. Tidak ada. Nah, akhirnya setelah siang, setelah jam 4-an dia kasih tahu suruh keluarga saya datang, dia baru kasih saya hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya. Oke, saya bilang ya udah. Jadi nanti dia bilang istri saya datang disuruh ke lantai 5 aja, hanya bawa KTP. Oh, oke. Istri saya ke lantai 5 selain KTP saya, dan saya katanya nanti akan diantar ke IGD. Ya, istri saya tunggu di IGD.
Dan saya dipulangin tuh kayak barang apa aja. Setelah istri saya datang, beresin semua, oke saya dijemput sama suster. Nah, jemput sama suster, keluar. Saya sampai nanya sama suster, "Sus, ini apa nih, Sus?" "Ya, ini buat ruangan yang kita lewat ke COVID, Pak." Dan ternyata emang COVID itu khusus kita harus lewatin kayak pergudangannya dia orang. Ya. Habis dia turun dari lift, keluar, saya masih bingung keluar mana. Ya udah keluar aja. Keluar, pas saya keluar dari lift itu, ternyata lift itu kayak lift barang. Saya keluar langsung di depan jalan raya. Depan dia punya lobi parkir. Nah, saya sampai bingung, mana istri saya? Katanya di IGD. Dan ternyata saya bukan diantar di IGD, saya tuh diantar di lobi ruang utama, di luar, depan parkir. Itu langsung di situ. Jadi rumah sakit itu kayaknya orang COVID ini nggak terlalu bagus deh. Kalau pengalaman saya buat masuk rumah sakit COVID itu jangan. Lebih harus benar-benar dipilih. Pengalaman teman pun yang masuk Hermina sama kekurangan air dan akhirnya kekurangan oksigen. Nah, itu sama semua. Banyak yang selama saya di sana, selama saya di 9 hari di situ, hari keduanya saya sudah lihat 4 orang meninggal. Karena saya lumayan termasuk badung. Awal masuk itu saya masih ada bawa oksigen, masih bisa ini. Saya tuh masih suka penasaran. Jadi kalau misalnya suster lama datang, saya bisa keluar ke koridor. Koridor dia buat panggil kita. Karena saya ini kan sakit. Kalau kita panggil suster, kita pencet, lu orang nggak datang. Ini info saya naik darah terus kita bisa cabut ini. Gitu. Dan saya lihat, udah selama itu 4 orang yang meninggal di rumah sakit. Ya, itu aja kesaksian saya. Jadi kalau masuk rumah sakit, yang paling parah itu benar-benar kalau orang yang sakit COVID benar-benar tidak ada pelayanan. Dan teman saya sudah 5 orang yang masuk rumah sakit mitra keluarga di Kemayoran. Posisi 5 bersaudara, 4 orang meninggal dan sampai 1 orang ini sekarang masih dalam posisi ICU. Nah, dan itu habis biaya lumayan. Mereka berlima kurang lebih udah habis biaya dengan biaya sendiri nggak kecil, hampir 2M lebih di rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Nah, saya pun salah masuk rumah sakit atau apa saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya bersyukur karena saya telah dijamah, saya dilindungi sama Tuhan dan diberi kesembuhan sama Tuhan. Berkat Tuhan itu besar. Sampai istilahnya saya disembuhkan, saya dipulihkan. Dan semua beban yang harus saya tanggung itu ditanggung oleh Tuhan. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur. Itulah saya bilang. Itulah kesaksian saya, Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Lun. Luar biasa Pak Lun. Pak Lun. Sangat menguatkan. Terima kasih Pak Lun buat kesaksiannya. Jadi yang saya sampaikan, saya tidak mau masuk rumah sakit ya seperti itu. Nah, saya di sini saya mau sampaikan sekali lagi pengalaman saya yang dulu saya kena TBC, saya kena asma, tidak dikasih oksigen, ya begitu. Nah, oksigen itu bisa membuat paru-paru kita kering, panas, kalau tidak dikontrol oleh dokter spesialis paru. Nah, dokter bilang, saturasi oksigen turun, udah dikasih oksigen, itu salah. Saturasi oksigen turun itu harus dikasih vitamin yang cukup, makan yang protein yang cukup, sama minum air yang banyak. Makanya waktu saya sakit, 1 jam saya minum 1,5 liter, nggak main-main. Ya, posisi sakit harus minum banyak. Orang bilang, nanti ginjalnya nggak rusak. Enggak. Kalau posisi normal, ya nggak begitu. Tapi kalau posisi sakit COVID, itu kita selalu haus gitu, karena kering. Virusnya itu bekerja itu membakar, sehingga paru-paru kita bisa jadi putih. Nah, Benar. jadi ini kita ambil hikmah, bukan rumah sakitnya yang salah, semua rumah sakit begitu. Karena tim untuk menangani COVID itu bukan rumah sakit. Jadi ada satu tim yang diutus untuk dikirim ke setiap rumah sakit untuk mengurusi. Konsorsium ya.
Karena rumah sakit sudah kewalahan, dokter-dokter spesialisnya, dokter-dokter hebatnya belum tentu mau menangani COVID, takut kan. Nah, jadi ini ada Takut tim ya. khusus. Nah, tim khusus ini nih yang kita mengatakan SDM-nya kurang gitu. Jadi SOP-nya mereka hanya ikutin SOP yang ditulis di kertas. Pokoknya pasien COVID datang, dia keluh sesak napas sedikit, padahal belum tentu sesak napas. Nafasnya 1-2 mungkin. Karena orang demam pasti nafasnya 1-2. Langsung dipasangin oksigen. Teman saya juga begitu. Hari pertama kena COVID, sorenya dia nggak kuat, dia masuk rumah sakit, dikasih oksigen, malamnya meninggal. Nah, padahal saya sudah wanti-wanti, jangan pasang oksigen, jangan pasang oksigen. Oksigen turun, makan protein yang banyak, minum air yang banyak, minum air hangat. Nah, saya pesankan jangan minum air yang mendidih ya. Air hangat bukan air mendidih. Jadi hangat dari dispenser. Nah, kalau bisa dapat kettle yang 55 derajat di setting itu lebih bagus. Jadi kettle yang seperti ini ya, yang pernah saya bagikan gitu. Nah, oke, terima kasih Pak Lun sudah membagikan. Jadi Thank you. sekali lagi bukan salah rumah sakitnya, tetapi tim yang disetting ke semua rumah sakit. Nah, makanya kalau kita masuk rumah sakit harus tanya yang pengalaman. Jangan pasrah, jangan serahkan. Ya, untung aja Pak Lun ini masih dikasih Tuhan. Ya, saya percaya istri mendoakan habis-habisan itu. Amin, amin. Kasih, Itu benar-benar. kasih kekuatan yang begitu hebat ini mukjizat gitu. Karena teman-teman seperti Pak Lun katakan, teman saya juga begitu. Rata-rata yang ke rumah sakit dan tidak kembali lagi. Jadi kalau saya ngomong orang pikir, ah you kan nggak punya pengalaman masuk rumah sakit. Nah hari ini Pak Lun yang punya pengalaman masuk rumah sakit dan Ya, bisa pulang ini mukjizat. Jadi bukan kita ya, takut-takutin gitu, tapi memang ya. tim yang diutus ke rumah sakit itu bukan tim spesialis karena dokter spesialis udah nggak mau nanganin COVID. Semua takut, semua orang takut. Makanya orang orang ngajak saya ketemu, ngumpul, saya bukan apa-apa. Apalagi saya COVID baru sembuh, saya takut. Saya takut virus yang nempel di dalam ini kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Saya takut Tapi saya jadi penyebar. Jadi makanya saya diajak ke hanggar sama hanggar itu jadi yang Pak Lun katakan hanggar itu ada satu workshop ya, hanggar seperti hanggar itu isinya mobil balap semua, mobil balapnya Ketua DPRD DKI Om Prasetyo tempat Edi. komunitas lah. Nah, kita ngumpul-ngumpul di situ. Jadi banyak orang Chinese di situ justru. Jadi kita ngumpul-ngumpul di situ dan saya juga nggak tahu mungkin gara-gara kita ngumpul kita kena. Kenanya bersamaan semua. Waktu itu ada 5 orang ya. Banyak yang OTG. Nah, yang parah yang masuk rumah sakit yang kena demam saya sama Pak Lun. Tapi puji Tuhan saya percaya ini semua berkat Tuhan lah yang menyelamatkan. Oke, terima kasih semuanya. Jadi terima kasih Pak Lun sudah kasih Thank you. bagi satu ilmu ya, hikmat dari Oke. Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Pak Lun, luar biasa Iya. kesaksiannya. Yang Terima kasih. penting adalah kita jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau udah sakit tuh akan serba salah. Mau di rumah Benar. juga salah sebenarnya, ya. Mau di rumah sakit juga lebih salah lagi nanti. Karena kalau sudah masuk rumah sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Hanya ikutin aja ya. Betul. Pokoknya prokes itu sampai saat ini harus lebih ketat lagi. Kalau perlu jangan keluar rumah, ya jangan keluar rumah gitu kan. Kalau memang nggak penting banget seperti itu ya. Karena Tapi memang bukan hanya di mitra keluarga. Kemarin teman saya juga di Omni lewat juga gara-gara banyak, seperti banyak. tadi gitu. Karena apa? Karena rumah sakit itu punya gedung berbeda dengan gedung perawatan biasanya. Ya mungkin kayak di Ya. mitra keluarga Pak Lun alami, gedungnya mungkin berbeda. Ya Pak John tadi katakan bahwa istrinya pakai BPJS di mitra keluarga bagus ya. Itu pasti ada perlakuan khusus kalau memang untuk COVID dimanapun ya. Di Bethsaida juga punya gedung khusus di belakang. Di Omni pun teman saya sama, di mana dia katakan ranjangnya aja sampai ada yang patah katanya.
Dia bilang kayak gitu, ya. Sampai dia bilang, "Aduh, ini luar biasa, tapi memang jangan sampai sakit." Itu aja sih. Baik, kita akan tutup. Terima kasih Pak Lun, terima Thank kasih you, teman-teman semua. sama-sama, sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Senin ya. Saya Oke. tutup ya. Terima kasih Pak Thank Kiani. you. Ya, makasih Bu. Thank you. Terima kasih. Thank you.